Kali ini tumbuhbesar.com akan membahas mengenai penggunaan master slide di dalam PowerPoint. Jadi di sini master slide ini terkait juga dengan layout yang akan kita buat. Nah, jika kita ingin membuat misalnya presentasi untuk perusahaan kita ingin menampilkan logo perusahaan kita di semua slide kita. Nah, bisa kita tampilkan itu, kita buat di master slide. Sebelum kita masuk ke master slide, kita lihat dulu layout yang ada by default sudah disediakan oleh PowerPoint. Di situ kita bisa masuk ke home, lalu di situ ada layout. Nah, di dalam layout itu ada 9 layout yang kita bisa pilih. Ada title slide, title and content, section header, to content, comparison, dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa kita rubah, bisa kita ganti, bisa kita hilangkan. Kita juga bisa buat layout yang baru sesuai keinginan kita. Itu nanti kita bisa buat di master slide, di slide master. Nah, sekarang kita masuk dulu ke view, lalu kita klik slide master. Di situ nanti akan muncul tab baru yang berjudul slide master di sebelah atas, sebelahnya file. Lalu di situ nanti akan ada isinya insert slide master, insert layout, insert placeholder, dan sebagainya untuk mengatur tampilan dari slide master. Nah, di sini di slide master ini ada dua bagian. Dua bagian ini yang utama, yang pertama itu bagian utamanya. Jadi kalau kita melakukan perubahan di slide master utama ini, dia akan ikut berubah semua bagian di bawah-bawahnya, anak-anak layout lain itu akan ikut berubah. Tapi kalau kita melakukan satu perubahan di salah satu layout saja, maka hanya berpengaruh terhadap jenis layout tersebut. Misalnya di sini kita lihat layoutnya itu sama seperti yang tadi kita sudah lihat, ada title slide, title and content, section header, dan sebagainya. Kalau kita melakukan perubahan di title slide saja, maka hanya nanti pada saat kita pakai format layout title slide akan muncul di situ saja. Tapi kalau kita lakukan perubahan di master slide master yang utamanya, maka semua jenis layout akan terpengaruh. Nah, kita akan coba untuk membuat contohnya dulu. Kita buat yang di master slide utamanya dulu. Nah, di sini itu kita bisa rubah juga untuk bulletnya, kita bisa tambahkan caption dan sebagainya. Nah, di sini kita hapus dulu semua. Kita akan coba buat button. Jadi kita di sini akan membuat button panah ke kiri dan panah ke kanan. Nanti pada saat diklik tombolnya itu akan berpindah satu halaman ke belakang dan satu halaman ke depan. Untuk buttonnya sendiri kita bisa ambil di insert shapes. Di sini ada macam-macam bentuk yang bisa kita ambil. Biasanya yang sering kita pakai itu ditaruh di recently used shapes. Nah, di situ ada tombol kanan, kita tinggal drag, baru dilepaskan mouse-nya setelah sesuai. Lalu di situ kita bisa ambil yang arrow ke kiri. Di situ kita klik lagi, lalu kita drag di tempat yang kita inginkan. Untuk bentuknya bisa kita rubah-rubah, kita bisa geser ke atas, ke kanan, ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri itu semua layout sekarang sudah ada tombol ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita close dulu master view-nya untuk melihat hasilnya. Bagaimana, kita coba klik home layout. Nah, kita lihat layout yang tadi kita lihat di awal itu sudah ada semua tanda ke kiri dan ke kanan, termasuk yang kita lihat di halaman 1 otomatis muncul di situ. Jadi kalau kita nanti klik misalnya section header atau title and content, akan langsung otomatis muncul. Oke, nah sekarang kita masuk kembali ke slide masternya. Nah, di master slide utamanya kita coba renggangkan untuk panahnya, dan kita coba lakukan perubahan di title slide layout yang di bawahnya, di kedua itu. Di situ kita coba tambahkan kotak di tengah-tengahnya.
Nah, pada saat kita tambahkan kotak itu, nanti kita lihat apakah perubahannya itu ke layout-layout yang lain apakah akan ikut berubah juga. Nah, di sini sudah kita tambahkan dan kita lihat di sebelah kiri dia tidak ikut berubah yang lainnya, hanya yang title slide saja. Jadi karena kita tidak melakukan perubahan layout di tempat master slide utamanya, maka hanya berpengaruh di layout tersebut. Agar bisa ke semua level layout, maka di sini kita pindahkan saja si kotak ininya ke dalam master slide utama supaya nanti kotak ini muncul di semua jenis layout. Nah, kita tinggal copy lalu kita paste di halaman master slide utamanya. Di situ nanti akan langsung semua halaman ikut muncul. Nah, kita perhatikan sekarang di sebelah kiri kotaknya itu sudah muncul di semua jenis layout. Untuk layout yang ada di master slide ini, anak layoutnya bisa kita hapus, kita tambahkan, bisa kita delete sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya jika kita ingin mengganti layoutnya tidak terpakai, bisa kita delete, tekan delete di situ. Nah, nanti itu akan pengaruh juga di layout yang di home, itu berarti akan berkurang. Jadi intinya kita melakukan pengaturan layout di sini akan berpengaruh ke sana. Kita tutup dulu slide masternya dan kita lihat dulu ke layout yang ada di home. Di situ kita lihat tinggal 4 karena sisanya sudah kita delete. Nanti kita bisa tambahkan, kita bisa buat lagi jika diperlukan. Sekarang kita masuk lagi ke slide masternya. Di sini kita akan mencoba menambahkan layout yang baru. Nah, misalnya kita akan tambahkan layoutnya nanti di slide master di sebelah atas, di situ ada insert layout. Nah, kita klik di situ, nanti akan bertambah di sebelah bawah. Nah, kemudian kita lihat di situ insert placeholder, kita pengen isi dengan misalnya apa konten. Kalau blank ya berarti tinggal dibiarkan saja. Kalau kita ingin isi misalnya dengan konten atau dengan teks, kita tinggal masukkan insert ke teks di situ, insert placeholder, lalu kita pilih yang teks misalnya. Nah, jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, atau kita mau bikin misalnya khusus layout khusus misalnya dengan ada logo atau nama perusahaan dan layout tertentu, bisa kita buat di sini. Nah, misalnya di sini saya klik kanan, saya rename, kasih nama tumbuh besar 1, lalu kemudian kita close, kita lihat hasilnya di home di layoutnya. Nah, di situ sudah jadi 5 layout, ada tumbuh besar 1 di situ. Nah, kita kembali lagi ke master slide-nya. Kita sekarang coba tambahkan untuk action button-nya. Untuk yang tombol ke kiri, kita klik action sebelah atas, lalu kita klik hyperlink to ke previous slide. Lalu untuk yang kanan juga sama, kita klik action button, lalu kita pilih hyperlink to. Sini kita hyperlink ke next slide. Jadi jika kita klik tombol ke kanan, dia akan pindah ke slide berikutnya, tombol ke kiri dia akan pindah ke slide sebelumnya. Nah, kita lihat perubahannya kita lakukan di master slide utama, dan untuk semua layout jadi terpengaruh, termasuk yang baru kita bikin si tumbuh besar 1 itu. Selanjutnya kita coba lakukan perubahan di slide layout anaknya. Kita coba lakukan di title slide. Kita coba tambahkan word art, kata-kata, untuk melihat contoh dari penerapan layout di satu layout saja. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya tumbuhbesar.com. Nah, setelah kita ketikkan, lalu kita coba lihat untuk layout ini hasilnya. Kita lihat, kita close slide masternya, kita lihat di layout. Di situ untuk title slide, layout title slide sudah muncul tulisan tumbuhbesar.com. Kita change yang halaman 1 ke title slide. Lalu kita coba add new slide. Di sini kita pilih yang title and content. Nah, kita lihat di title and content tidak muncul kata tumbuhbesar.com, dia hanya muncul di bagian layout yang title slide saja. Nah, sekarang kita coba tambahkan di halaman 2, kita ketikkan HLM2, dan di halaman 1 nanti kita ketikkan HLM1 untuk
supaya kita bisa lihat previewnya dengan lebih jelas. Nanti kita langsung lihat hasilnya dalam bentuk slideshow-nya. Nah, di sini kita lihat ini halaman 1, kita klik tombolnya, dia masuk ke halaman 2, kita klik yang ke kiri, dia masuk ke halaman 1, berarti sudah berjalan. Kita kembali ke master slide-nya. Di sini saya hapus untuk slide-slide layout anaknya yang tidak perlu, kita sisakan aja title slide yang ada tulisan tumbuhbesar.com, lalu yang tumbuh besar 1, dan di sini saya selipkan di antaranya itu saya add new slide. Di sini kita akan bikin untuk custom layout dengan menggunakan shape untuk menampilkan nama perusahaan juga. Di sini saya buat dulu shape-nya yang kotak di sebelah kiri. Nanti ini kita akan isi dengan nama perusahaan, misalnya tumbuh besar. Lalu kita masuk lagi ke shape. Di sini kita pilih yang tanda panah. Kita akan buat ini menyambung, jadi nanti ini untuk bagian penulisan slide-nya, isi dari slide-nya. Nanti di sini warnanya kita akan ganti sehingga tidak biru dan biru. Di sini kita kosongkan yang sebelah kiri warnanya. Lalu kita isi dengan tulisan tumbuh besar. Kita masuk ke word art, lalu kita pilih salah satu jenis huruf word artnya, kita ketikkan tumbuh besar di situ. Lalu kita akan coba masukkan ke kotak itu. Nah, kita rotate sebelah atas, itu kita rotate sehingga menjadi vertikal. Lalu kita lanjutkan di situ, kita coba berikan shape itu, warna kotaknya itu kita pilih format shape-nya. Di sini kita pilih di sebelah atas ada shape fill. Kita bisa pilih macam-macam sebenarnya di situ. Kita bisa masukkan juga picture. Nah, kita pilih yang gradasi. Nanti bisa dicoba-coba sendiri warnanya ingin seperti apa, lebih yang sesuai selera. Lalu sebelah kanan kita ganti warnanya menjadi Tosca. Lalu kemudian kita isi yang warna Tosca itu untuk menjadi isi dari presentasi. Kita ketikkan, nanti di situ kita masukkan insert placeholder, konten. Untuk isinya sendiri bebas sesuai dengan kebutuhan kita bisa tambahkan placeholder yang lain. Nah, setelah selesai kita akan coba untuk membuat presentasi sederhana dengan menggunakan master slide yang sudah kita buat ini. Untuk halaman pertamanya kita memakai layout yang pertama yang untuk judulnya tumbuh besar, lalu yang halaman kedua kita ambil slide untuk kontennya. Nah, di sini kita isikan isinya. Misalnya di sini kita isikan jasa dan layanan, pelatihan, konsultasi. Untuk jasa dan layanan sebenarnya bisa juga ditambahkan di bagian title, terserah layout masing-masing. Lalu kita add halaman baru, itu kita halaman ketiga kita isi dengan kontak kami. Setelah selesai untuk pembuatan kontak kami, kita lanjutkan dengan membuat untuk slide keempat. Di sini kita akan membuat ucapan terima kasih. Nah, di sini untuk ucapan terima kasihnya kita buat biasa saja tanpa menggunakan animasi dulu. Nanti untuk animasi ada video selanjutnya yang akan membahas tentang animasi di PowerPoint. Nah, di sini di slide keempat kita menggunakan format yang tumbuh besar 1. Terus kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Di sini kita delete saja. Lalu kita masuk ke word art untuk menuliskan ucapan terima kasihnya. Di sini kita pilih saja yang mana word artnya, kita ketikkan terima kasih. Lalu kemudian kita akan coba lihat hasilnya di slideshow-nya untuk melihat hasil keseluruhan yang sudah kita buat untuk presentasi sederhana ini. Di sini kita akan masuk dulu ke halaman pertama di awal untuk mencoba tombol-tombolnya juga. Ini kita coba klik ke kanan. Di situ dari halaman 1 ke halaman kedua kita klik tombol kanan lagi, lalu kita coba back ke kiri.
Nah, di sini kita lihat sudah berfungsi dengan baik untuk tombol-tombolnya. Nah, demikianlah presentasi untuk hari ini mengenai master slide. Di sini lebih menekankan agar kita dapat memahami cara penggunaan master slide. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan silakan saksikan video-video berikutnya untuk trik-trik berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.